شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Begitu besar karunia-Nya atas kita semua. Syukur kita kehadiratnya. Alangkah banyaknya nikmat zahir maupun batin yang dianugerahkannya kepada kita semua. Bahkan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya kita senantiasa bersyukur, mengingatnya, meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca kehidupan orang-orang yang saleh bisa membangkitkan semangat, memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Apalagi orang-orang soleh yang kita baca sejarahnya, kita selami kehidupan mereka, generasi-generasi emas umat Islam. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah taala, yaitu para sahabat. Mereka orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di dalamnya, padanya sungai-sungai. Itulah dia kemenangan yang besar. Lihatlah wahai saudara-saudariku, Allah memuji mereka serta memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihim ajmain, dan ridho terhadap orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kehidupan mereka adalah pelajaran. Mereka adalah suri tauladan, laksana bintang, penunjuk arah dalam kegelapan. Pada malam hari ini, wahai saudara-saudariku, kita bersama sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Juga dibawakan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi di dalam Siyar A'lami Nubala. Pelaku kisah ini dua orang sahabat yang mulia. Salah seorangnya adalah
pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu suatu malam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah apa yang engkau inginkan. Aku akan mohonkan, aku akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Rabi'ah berkata radhiyallahu anhu, "Uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga kelak. Alangkah indah hidupnya ketika seseorang bisa berkumpul dengan orang yang dicintainya. Bagaimana gerangan jika berkumpul dengan sosok yang wajib dicintai dan cintanya harus dikedepankan dari orang tua kita, dari anak istri kita, bahkan dari diri kita sendiri. Rabi'ah. Pelaku yang kedua, sahabat yang tidak asing lagi. Namanya saja sudah cukup untuk mengenalnya. Semua kita pasti mengetahuinya. Beliaulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintainya. Temannya dalam gua tatkala bersembunyi ketika dikejar oleh kufar Quraisy dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidzan khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila." Kalaulah aku ingin mengambil seseorang sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dialah Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari wahai saudara-saudariku, kita dengarkan, kita ikuti perjalanan kisah ini sambil kita petik ibrah dan pelajaran berharga darinya. Rabi'ah berkata, qala Rabi'ah, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan wa a'ta Aba Bakrin arda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku sebidang tanah, dan beliau juga memberi Abu Bakar sebidang tanah. Jadi, dua orang sahabat ini diberi tanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanah ini berdampingan. Fakhtalafna fi jiz'in nakhlah. Lantas kami berselisih tentang sepokok korma, sebatang pohon korma. Aku berkata bahwa pohon korma ini termasuk dalam tanahku. Wa qala Abu Bakrin hadza fi haddi. Abu Bakar berkata, tidak, pohon korma ini masuk dalam batas tanahku. Wa ja'atid dunya, dan datanglah dunia kepada kami. Subhanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihatlah. Ini realita kehidupan. Gambaran kehidupan manusia yang kadang juga kita alami di antara kita dengan saudara kita. Kadang kita berselisih, kadang kita bertengkar hanya dalam perkara-perkara duniawi. Di sini Rabi'ah yang bercerita. Dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dia tanah, urusan duniawi, dan juga memberi Abu Bakar tanah. Lalu terjadi pertengkaran. Seolah-olah Rabi'ah ingin mengajarkan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita, wahai kaum muslimin, berhati-hatilah. Ini dia dunia ini yang akan membuat, seringkali dunia ini yang membuat kalian bertikai, berpecah belah. La ilaha illallah. Saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang fitnah. Ketika beliau mengingatkan bahwa yang beliau takutkan itu bukan kesyirikan setelah beliau,
Ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian mensekutukan Allah setelahku. Dia yakin bahwa sahabatnya tidak akan melakukan itu. Walakin akhafu alaikum ad-dunya. Tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Anta tanafasuha kama tanafasuha. Yaitu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkan dunia itu sebagaimana mereka, umat-umat selain kalian memperebutkannya. Fatuhlikum kama ahlakathum. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kita yakin, bahkan sepenuh hati kita yakin sahabat tidak memperebutkan dunia. Bahkan mereka adalah orang yang zuhud dalam hidup di dunia ini. Bahkan dunia yang mereka miliki, mereka infakkan di jalan Allah. Apalagi Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak, datang Abu Bakar membawa hartanya. Rasulullah SAW berkata, Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, engkau bawa seluruh hartamu. Apa jawab Abu Bakar dengan keyakinan kepada Allah? Taraktu lahum Allah wa Rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Kita yakin, orang yang seperti ini mustahil bertengkar karena urusan dunia. Karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Tidak. Pertengkaran mereka bukan karena memperebutkan dunia, tetapi ini sebagai pelajaran. Kehidupan mereka adalah pelajaran. Apa yang terjadi dan Rasulullah juga memberikan pelajaran sallallahu alaihi wasallam sehingga umat setelahnya bisa mengambil ibrah. Lihat. Rabi'ah berkata, Waja'atid dunia, dan datanglah dunia. Saudaraku, kita harus waspada. Berapa banyak hubungan rahim yang terputus. Persaudaraan yang rusak. Persahabatan yang berubah menjadi permusuhan hanya karena dunia yang masuk di antara mereka. Jadilah seperti salafus soleh. Di mana dunia itu tidak pernah sampai menguasai hati mereka. Urwah Ibn Zubair rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, ulama, faqih, tabi'in. Suatu ketika beliau sedang tawaf sambil menenteng sendalnya. Abdul Malik bin Marwan melihat Urwah. Lalu dia segera memanggilnya dan menawarkan bantuan. Ya Urwah, jika engkau butuh sesuatu, sebut saja, kami akan membantumu. Urwah berkata, tidakkah engkau malu? Engkau menawarkan dunia di rumah Allah yang memiliki dunia ini. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan bungkam. Dia tunggu di luar. Ketika Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala selesai tawaf dan keluar dari masjid, Abdul Malik bin Marwan mengira bahwa Urwah tidak mau menerima pemberiannya di dalam masjid. Kalau di luar mungkin dia akan menerima. Keluar dari masjid ditunggu. Lalu dikatakan, ya Urwah, sekarang kita sudah di luar masjid. Sebutlah apa yang kau inginkan, kami akan bantu. Urwah balik bertanya, apakah yang kau tawarkan ini, bantuan darimu ini, perkara duniawi atau perkara akhirat? Abdul Malik bin Marwan berkata, bal min amri dunia. Bahkan ini hanyalah urusan dunia. Dengarkan wahai saudaraku, simak. Lihatlah bagaimana keteguhan seorang tabi'in terhadap godaan harta. Apalagi harta tersebut datang dari seorang pemimpin, pejabat, penguasa. Ketika itu dia berkata, aku tidak meminta dunia ini dari yang menciptakannya. Bagaimana mungkin aku memintanya darimu yang tidak memilikinya? Ketika itu terdiamlah Abdul Malik bin Marwan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dunia seringkali membuat manusia buta. Bahkan tidak peduli lagi saudara, karib kerabat, dan sahabat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia. Kita lanjutkan kisah ini. Faqala li Abu Bakrin, Rabi'ah kembali melanjutkan. Faqala li Abu Bakrin kalimatan akrahuha wa narima 'alaiha. Maka Abu Bakar mengucapkan kalimat, kata yang tidak aku sukai dan dia menyesalinya. Di sini ada pelajaran lain, wahai saudara-saudariku. Ketika membaca kisah ini telah lama saya baca. Saya berusaha mencari lagi. Apa sebenarnya kalimat yang disampaikan oleh Abu Bakar, yang dilontarkan oleh Abu Bakar kepada Rabi'ah, sehingga Rabi'ah tidak suka ini apa? Apa gerangan kalimat ini? Tetapi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan. Seolah-olah Rabi'ah ingin menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak peduli apa isi perkataan Abu Bakar. Yang penting adalah pelajaran yang kita petik. Dia tidak ingin pula menyebutkan aib Abu Bakar itu. Apa yang dilontarkannya? Karena Abu Bakar langsung menyesali. Lihatlah perkataannya. Faqala li Abu Bakrin kalimatan karihtuha wa nadima 'alaiha. Abu Bakar melontarkan kepadaku kata-kata yang tidak aku sukai dan dia menyesalinya. Pelajaran berikutnya dari Abu Bakar, subhanallah. Abu Bakar seorang yang awwab, cepat kembali. Kalau keliru cepat kembali, dia adalah manusia. Bisa salah. Dia tidak maksum. Tetapi lihatlah. Rabi'ah mengatakan, wa nadima 'alaiha. Dia menyesalinya. Faqala li Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar berkata kepadaku, ya Rabi'ah, qul li kalimatan kama qultuhu lak hatta takuna qisasan li. Wahai Rabi'ah, lontarkan kalimat kepadaku, kata-kata kepadaku, seperti yang aku katakan kepadamu, agar menjadi qisas bagiku. Saking menyesalnya Abu Bakar. Dan kita yakin, apa yang dilontarkan oleh seorang Abu Bakar, tidaklah seperti yang dilontarkan oleh orang-orang seperti sekarang. Dan kita yakin serta percaya Abu Bakar tidak akan sampai mengeluarkan kata-kata yang keji. Karena dia seorang sahabat mulia. Murid Rasulullah SAW. Orang yang takut kepada Allah. Tetapi dia sangat menyesal. Membuat saudaranya ini susah dan tidak suka mendengar kalimatnya. Sehingga dia ingin mendapat keridhaan sahabatnya ini sebelum kelak. Di hari yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, di hari kiamat. Dia berkata, ya Rabi'ah, balas ucapan ini. Balas aku dengan apa yang aku lakukan kepadamu agar menjadi qisas. Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti. Entah berapa kali kita melontarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saudara-saudara kita. Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Kanibal. Tahu kanibal, wahai saudara-saudariku? Kalau disebut kanibal, orang akan ingat manusia pemakan daging. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang yang beriman, panggilan kepada kita, wahai saudara-saudariku yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakaritumu. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Memakan bangkai. Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri. Allahu Akbar. Pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Seperti Abu Bakar menyesali dirinya yang melontarkan kalimat yang tidak disukai oleh saudaranya Rabi'ah. Ini pelajaran, suri tauladan. Kedudukannya di sisi Rasulullah.
kedudukannya di tengah kaum muslimin tidak membuatnya segan dan malu untuk meminta maaf kepada Rabi'ah dan meminta Rabi'ah yang hanya pembantu untuk membalas diri. Di sini kemuliaan Islam. Di sini akhlak yang diajarkan oleh Islam. Tidak ada agama satupun yang mengajarkan akhlak semulia dan setinggi ini kecuali Islam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lantas apa sikap Rabi'ah ketika Abu Bakar menyesal dan meminta Rabi'ah membalas ucapan tadi? Rabi'ah berkata, "La, ma qultu laka illa khaira." Tidak, ma aqulu laka illa khaira. Tidak, aku tidak mau, hai Abu Bakar, mengucapkan sesuatu kepadamu kecuali yang baik. Lihatlah jiwa besar seorang Rabi'ah. Abu Bakar melontarkan kata-kata yang tidak dia sukai, lalu meminta maaf dan meminta dia membalas, tapi Rabi'ah dengan jiwa besar memaafkan. Dia tidak mau membalas, bahkan kata dia, "Tidak Abu Bakar, saya tidak akan ucapkan untukmu kecuali yang baik saja." Adapun sebagian manusia hari ini, kalau dia bertengkar sesama saudaranya, apa yang terjadi? Bahkan sebagian dari kita berkata, sampai hari kiamat, saya tuntut nanti di padang mahsyar. Itu yang dilakukan, yang dikatakan oleh sebagian manusia. Saya tidak ridho sampai 7 turunan. Bahkan mungkin dia berjanji kalau ada kesempatan akan dibalasnya. Pantaskah ini dilakukan oleh sesama muslim? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mereka harus saling memaafkan. Harus saling merapang dada. Tidak boleh saling memutus hubungan. Tidak boleh saling membelakangi. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, Abu Bakar terus bersikeras meminta kepada Rabi'ah untuk membalasnya, tetapi Rabi'ah pun bersikeras tidak mau membalasnya. Akhirnya Abu Bakar mengancam, "Ya Rabi'ah, la taqulanna alayya kama qultuhu lak, aw la arfa'anna hadzal amra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hai Rabi'ah, kamu harus balas ucapan saya tadi, atau saya akan kadukan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sampai seperti itu dia ingin mendapat keridhaan sahabatnya. Akhlak apa ini? Kalaulah bukan karena kisah ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, Imam Az-Zahabi bahkan menyetujui Al-Hakim ketika mensahihkannya, dan juga disahihkan oleh ulama-ulama lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalaulah bukan karena ulama-ulama ahli hadis mensahihkannya, rasanya tidak terbayang oleh kita apa ada kisah itu terjadi. Tetapi karena datang dengan riwayat-riwayat yang sahih, maka kita tidak ragu lagi. Akhirnya Rabi'ah tidak juga mau membalas. Fantalaqa Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu khalfah. Berangkatlah Abu Bakar menuju atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengikuti di belakangnya. Di tengah jalan, wahai saudara-saudariku, Rabi'ah yang mengikuti Abu Bakar dari belakang bertemu dengan sekelompok kaumnya. Bertemu dengan sekelompok kaumnya. Kaumnya tersebut berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, ghafarallahu li Abi Bakr. Huwa alladhi qala laka ma qal." Dialah yang telah mengucapkan, melontarkan kata-kata itu kepadamu. Kemudian dia sekarang mengadukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tinggal diam saja ya Rabi'ah? Hati-hati. Perhatikan wahai saudara-saudariku. Terkadang tanpa kita sadari ada pihak ketiga yang barangkali juga tidak disengajanya akhirnya menyulut api di tumpahan minyak. Nah, kerabat-kerabat Rabi'ah ini membela Rabi'ah, bahkan dia berkata, "Ada apa dengan Abu Bakar ini? Dia yang melontarkan kata-kata tadi, sekarang dia pula yang mengadukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rabi'ah berkata, "Ittaqullah. Ama alimtum man hadha? Tidakkah kalian tahu siapa ini? Siapa orang yang kalian tuduh ini? Huwa Abu Bakrin, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu saniyas nain fil ghar." Teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Pergilah kalian, kata Rabi'ah. Pulanglah kalian, jangan sampai Abu Bakar menoleh ke belakang, lalu melihat kalian membelaku, lalu Abu Bakar marah karena itu kepadaku.
Lalu Rasulullah marah karena kemarahan Abu Bakar. Dan Allah pun marah karena kemarahan Rasulullah SAW. Maka binasalah Rabi'ah. Apa pelajaran yang kita petik dari sini, wahai saudaraku? Kehidupan dunia barangkali memang mungkin tidak bisa lepas dari pertengkaran. Tapi kita harus bisa mensikapinya dengan akal yang jernih. Hati yang bersih. Lihatlah Rabi'ah. Dia tidak ingin ada pihak ketiga yang ikut campur lalu mengompori. Membuat masalah semakin besar. Dan lihatlah bagaimana dia menghargai Abu Bakar ketika dia berkata, tidakkah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah sahabat Rasulullah yang utama. Orang yang dituakan oleh kaum muslimin. Begitulah akhlak Islam. Bukankah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua dan tidak mengasihi yang lebih kecil. Lihat akhlak Rabi'ah, dia menghargai Abu Bakar. Meletakkannya pada posisinya sebagai orang yang dimuliakan di sisi Rasulullah SAW, yang dituakan oleh kaum muslimin. Wibawa dan harga diri dia harus dijaga di hadapan kaum muslimin. Karena dia contoh dan suri tauladan oleh umat. Padahal mereka lagi ada masalah. Malah dia membela Abu Bakar. Dan pelajaran yang berikutnya, lihatlah. Bagaimana rasa takut Rabi'ah kepada Allah. Alasannya itu. Dia takut Abu Bakar marah. Lalu kemarahan Abu Bakar menyebabkan Rasulullah marah kepada dia. Lalu kemarahan Rasulullah SAW menyebabkan Allah marah kepada dia. Apa kata dia? Kalau Allah marah kepadaku, maka binasalah Rabi'ah. Ternyata yang membuat akhlaknya tinggi dan mulia seperti itu adalah rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, sering kita dapatkan Rasulullah mengajarkan akhlak dan adab, lalu mengaitkannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik, kata yang baik, ucapan yang baik, tutur bahasa yang baik, atau diam. Rasulullah kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka, wahai saudara-saudariku, mustahil kita bisa memiliki akhlak yang mulia kalau akidah kita masih goyah. Jadi akhlak dan akidah, wahai saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Karena orang yang paling berakhlak mulia itu adalah orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepadanya dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Paling mengenal Allah, yaitu Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kisah kita belum usai. Kita lanjutkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah Abu Bakar ke hadapan Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Rabi'ah. Rasulullah SAW menyimak dengan seksama. Tidak berapa lama datang pula Rabi'ah. Ketika Rabi'ah datang, Abu Bakar telah selesai bercerita. Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, apa yang terjadi antara engkau dengan Abu Bakar?" Lalu Rabi'ah pun menceritakan dari awal sampai akhir. Ketika itu, Rabi'ah mengatakan bahwa dia tidak mau mengucapkan untuk Abu Bakar kecuali perkataan yang baik, dan Abu Bakar bersikeras menuntutnya untuk membalas. Dengan bijaksana, Rasulullah SAW menengahi. Beliau bersabda, "Ajal ya Rabi'ah, baiklah wahai Rabi'ah. Jangan ucapkan, la takul, jangan katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar kepadamu. Jangan balas. Akan tetapi, walakin qul yaghfirullah li Abi Bakrin. Katakanlah, semoga Allah mengampuni Abu Bakar." Faqala Rabi'ah, yaghfirullahu li Abi Bakrin. Rabi'ah langsung mengucapkan, semoga Allah mengampuni Abu Bakar. Ketika itu, meneteslah air mata Abu Bakar. Dia menangis dan meninggalkan majlis tersebut. Subhanallah. Lihatlah wahai saudaraku.
Entah apa yang membuat kita kagum dari kisah ini. Kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penengah di antara mereka. Sekalipun Abu Bakar adalah mertuanya, sahabatnya terdekat, tetapi dia tidak mau memutuskan berat sebelah. Dia tetap mendengar dari Robi'ah apa yang terjadi. Setelah itu dia carikan jalan yang terbaik. Dia bimbing Robi'ah untuk memberikan berbuat yang terbaik, agar mendoakan Abu Bakar supaya dia diampuni. Allahu Akbar. Kisah yang menakjubkan, pelajaran yang berharga, mutiara hikmah kita dapatkan dari kisah ini. Bagaimana kita bersikap terhadap dunia? Bagaimana kita agar bisa saling memaafkan? Bagaimana kita agar bisa berlapang dada? Dan bagaimana kita bisa menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dari kita? Itulah dia akhlak Islam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka semuanya. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Abu Bakar, meneladani Rabi'ah, dan meneladani sahabatnya. Setidaknya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah di surat Taubah tadi, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah. Saudara-saudariku, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.